Kita mau masuk lebih lagi. Ya Rabba Syakaraba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Mari Bapak Ibu kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Syakaraba, ya Rabba, 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 ya Rabba. Ini kami ya Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Shikaraba shakaraba ya raba raba ya 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 raba sembah Tuhan. Urama ya raba shande ya raba shando ya raba shakaraba ya raba Shakalaba ya Rabba Shande Shikarabalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Pakai kami Tuhan. Ya Rabba Shakalaba ya Rabba. Kami tahu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan, hari-hari ini ya Bapa, biar Engkau ya Tuhan selalu berkati kami ya Tuhan. Ya Rabba 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 ya Rabba. Saya Rabba Syakalaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mau berbahagia Tuhan, kami mau berbahagiakan Kau Tuhan. Kami mau sembah lebih lagi Kau Tuhan. Kami mau puji Kau lagi Tuhan. Oh ya Rabba Syakaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Syakaraba Shande Syakaraba ya Rabba Shande ya Rabba ya Rabba Syakaraba ya Rabba. Yesus abadi Kau penjatu, aku harisnya ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Ya Rabba Syakaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Mari kita mulai dari awal. Ku berbahagia, yakin aku Yesus abadi, Kau pujaanku. Aku harisnya ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku menyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Ya Rabba Syakaraba. Kami mau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau nyatakan ku berbahagia, yakin aku Yesus abadi, kepunyaanku. Aku harisnya ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku menyanyi bahagia memuji
Kami mau bernyanyi Tuhan buat-Mu ya Tuhan. Ya Rabba Shekalaba Laba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Haleluya. Haleluya. Shekalaba Laba Laba ya Rabba Baba 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 Shekalaba kami mau bersyukur Tuhan, kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan. Ya Rama Shankara Rara Shankara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhanku tak putus aku heran melihat cintaanmu yang besar, maka memujimu sungguh besar. Maka jiwa
memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shikarabaraba, shikaraba. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yaraba shakanarama yaraba. Yaraba. Yes Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Tuhan. Thank you Jesus. Yes Lord Jesus. Kau lebih dari Yes yang Tuhan. lain, Yes aku Tuhan. datang Benar Tuhan. Kami menyembah-Mu. menyembah-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar-Ku. Ku sanjung Kau lebih dari yang Mari lebih lagi nikmati hadirat Tuhan. Mari sembah seluruh kita yang ada di rumah. Sembah Dia lebih lagi. Nikmati hadiratnya yang ada di setiap hidup kita. Shut
Terima kasih ya Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengundang Cilina untuk doa syafaat. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran-Nya. Terima kasih ya Tuhan buat pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan kami bisa boleh Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, ya Tuhan, yang akan membawakan Tuhan sebagai kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh ya Rama Syekana Rama ya Rama ya Rama. Berkati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ya Rasyakana Rama Syane. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Melalui bibir hamba-Mu ya Tuhan, Kau berkati sertai Tuhan. Sempurnakan Tuhan firman yang dibawakan ya Tuhan. Rasyakana Rama ya Rama 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 Rama. Anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi pelakunya Tuhan. Rasyakana Rama ya Rama ya. Oh ya Rama Syane. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sembah Tuhan dari awal Bapak Ibu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
bersyukur atas segala kebaikan. Pada saatnya kami mau mendengarkan kesaksian yang sangat memberkati kami, Yes, bahkan Tuhan. terlebih buat kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo? Oke. Cukup kedengaran suara saya, Ibu Yani? Oke. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan sesuatu, saya pikir ini sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya di masa-masa pandemi yang belum berakhir walaupun sudah melandai, saudara. 1,5 tahun lebih ya, saudara, atau hampir 2 tahun kita hidup di era pandemi COVID-19 dan banyak masalah yang muncul akibat pandemi COVID-19 ini. Saudara, persoalan terbesar yang diakibatkan COVID ini yaitu merosotnya ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah. Saudara, ini memang kerasa sekali. Kalau menengah atas mungkin sedikit masih baik, tapi menengah ke bawah, saudara, ini ekonominya sangat terganggu. Saudara, tekanan ekonomi yang berat ini membuat banyak orang bertindak yang irasional atau tidak masuk di akal. Saudara, tekanan ekonomi yang luar biasa ini benar-benar banyak membuat orang akhirnya membuat satu tindakan-tindakan yang saya katakan itu tidak masuk di akal. Saudara, tingkat bunuh diri di masa pandemi ini sangat tinggi. Kenapa, saudara? Mungkin begitu berat tekanan yang diakibatkan dari COVID ini, khususnya tekanan ekonomi. Tingkat perceraian juga tinggi. Saudara, ini luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bunuh diri sepertinya jalan keluar yang rasanya sangat bagus. Sepertinya. Tetapi saudara, saya mengingatkan kepada setiap kita, jangan pernah mengambil tindakan bunuh diri. Saya mau ingatkan saudara yang dikasih Tuhan, satu-satunya yang saya tahu orang pasti masuk neraka itu kalau mereka bunuh diri. Alkitab mencatat itu dengan jelas. Saudara, selebihnya saya tidak tahu. Kalau ada orang kecelakaan pesawat atau kapal tenggelam, apakah mereka masuk neraka atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya terlalu yakin ketika orang mengambil tindakan bunuh diri, dia pasti masuk neraka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari Ayub bagaimana hidup di masa yang sulit, tapi dia tetap kuat. Saya percaya semua kita yang hadir di dalam Zoom meeting malam ini, tidak ada yang pernah mengalami penderitaan seperti Ayub. Atau mungkin ada yang merasa, Pak, saya lebih berat dari Ayub. Boleh angkat tangan, saudara? Ibu Surasini Halim mungkin? Enggak. Karena rumah berapa kali kebanjiran? Oh, tidak ya. Nah, saudara, saya percaya tidak ada orang yang saya rasakan itu mengalami penderitaan, kesulitan seperti yang pernah dialami Ayub. Saudara, bayangkan, saudara yang dikasih Tuhan, dalam waktu 1 hari, semua harta bendanya habis. Saudara ingat, Ayub itu bukan orang biasa. Dia konglomerat pada zaman itu. Saudara, dalam 1 hari, semua anaknya meninggal. 7 anak laki, 3 anak perempuan, semua mati. Dalam 1 hari. Saya percaya penderitaan Ayub ini penderitaan yang sangat luar biasa. Dan saudara yang dikasih Tuhan yang luar biasa, istrinya mengusulkan jalan keluar yang luar biasa. Saudara, di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 9-10 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istrinya mengusulkan kepada Ayub, ayo bunuh diri. Saudara, tapi yang luar biasa, Ayub bilang begini, tetapi Ayub menjawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya mengajak kita, bagaimana kita bisa hidup tetap kuat, sekalipun di masa yang sulit. Kita mau belajar dari Ayub. Saudara, saya tidak akan baca semua kitab Ayub dari Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal 42. Tapi saya akan mengutip beberapa kisah dari dia. Kenapa Ayub bisa begitu kuat ketika dia hidup di masa yang begitu luar biasa berat. Padahal begitu banyak orang, saudara yang dikasih Tuhan,
di masa-masa ini mereka tidak kuat. Mereka mengambil keputusan hal-hal yang tidak masuk di akal, termasuk bunuh diri. Tetapi kenapa Ayub bisa kuat? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana supaya saudara dan saya tetap bisa hidup kuat sekalipun di masa yang sulit. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh Ayub? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari belajar bersyukur sekalipun dalam keadaan sulit. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah mengucap syukur ketika kita ada di dalam kondisi yang sulit. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Ayub ini luar biasa. Ketika dia sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing, teriak-teriak, tidak ada yang nolong sepertinya. Tetapi Ayub tetap bisa bersyukur. Saudara, ketika semua laporan datang kepada dia bagaimana semua hartanya habis, anaknya mati. Yang luar biasa yang keluar dari mulut Ayub cuma begini. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara, Ayub tetap bersyukur sekalipun kondisinya itu tidak baik. Saya percaya ini tidak mudah, saudara yang dikasih Tuhan. Tidak mudah. Saya pernah mengalami beberapa kali masa yang sulit, saudara yang dikasih Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, di dalam pelayanan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan tetapi, saudara yang dikasih Tuhan, saya harus belajar bersyukur untuk semuanya itu. Tahun 1985 saya masih ingat kasus itu, saudara yang dikasih Tuhan. Bulan Desember, tanggal 30 Desember 1990. Saudara, saya menerima telegram dari Sumatera yang pesannya begitu singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Segera pulang, ayah Anda meninggal dunia jam 7 tadi pagi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kami hidup bisa dikatakan bukan kurang, ya bukan lebih, saudara, pas-pasan tapi cenderung kurang. Sekarang saudara yang dikasih sumber kehidupan kami, yaitu bapak saya, itu sudah tidak ada. Saya sudah bisa kebayang bagaimana kesusahan yang akan kami alami ke depan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena mama saya juga tidak bekerja. Sementara anak bapak saya itu ada 9, memang tidak terlalu banyak, saudara, cuma 9. Ya kalau dibandingkan dengan hakim-hakim, saudara yang dikasih Tuhan itu tidak terlalu banyak, saudara. Saudara, di hakim-hakim saudara lihat itu ada satu orang ayah itu punya anak 70 laki-laki. Bapak saya cuma 9, saudara, itu termasuk udah laki-laki dan perempuan. Tetapi saya bisa bayangkan apa yang akan kami alami ke depan. Kenapa? Sumber kehidupan kami tiba-tiba hilang. Saudara, waktu saya pulang, mama saya itu pingsan berkali-kali di depan jenazah bapak saya. Karena dia bisa tahu, saudara, apa yang akan dihadapi ke depan. Tapi saya masih ingat kali itu, saudara. Kala itu saya masih ingat. Saya sujud dan saya katakan kepada Tuhan, mulai hari ini Engkau yang menjadi Bapa saya. Terima kasih untuk semuanya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya belajar bersyukur, saudara, puji Tuhan, waktu berjalan begitu cepat. Dan 9 anak bapak saya semuanya jadi orang. Emang dulu nggak orang? Saudara, semua menjadi orang. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita perlu bersyukur di masa sulit? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bersyukur artinya saudara sepakat, saudara setuju bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu adalah baik adanya. Artinya apa, saudara? Saudara percaya kepada firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, kita percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita itu baik adanya. Makanya kita bersyukur. Karena kita tahu Allah tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk dalam hidup kita. Rancanganku bukan rancanganmu, kata firman Tuhan. Tapi rancanganku, rancangan penuh masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kondisi saudara hari-hari ini gimana. Tapi saya terlalu yakin, saudara, begitu banyak orang mengalami kesulitan hari-hari ini. Gara-gara pandemi COVID-19. Tetapi kalau saudara ingin menikmati hidup yang baik bersama Tuhan, bagaimana saudara hidup dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Belajarlah mengucap syukur. Sekalipun itu tidak mudah. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan tidak mudah ketika kita bersyukur dalam kondisi yang tidak enak. Ketika kita banyak uang,
ketika kita diberkati, mengucap syukur itu mudah. Orang lain juga bisa lakukan hal itu. Tetapi saudara, ketika kita tidak punya apa, ketika orang mulai meninggalkan kita, ketika saudara kita mengalami banyak persoalan dan kita belajar bersyukur, itu baru Tuhan senang. Mazmur pasal 50 ayat 23 mengatakan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Artinya apa, saudara? Mengucap syukur ketika dalam kondisi yang tidak enak, itu memuliakan aku, kata Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya belajar bersyukur, ketika engkau kondisi tidak enak, ketika segala sesuatu rasanya tidak enak, itu artinya engkau sedang memuliakan Tuhan. Dan saya terlalu percaya ketika Tuhan dimuliakan, dia tidak akan diam untuk menolong kita. Dia pasti akan bertindak untuk menolong kita. Persoalannya, saudara yang dikasih Tuhan, biasanya kita akan sulit untuk bersyukur pada waktu kondisi tidak enak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa Ayub bisa menang? Kenapa Ayub endingnya luar biasa? Karena dia belajar bersyukur, sekalipun itu tidak enak. Saya mengajak jemaat Tuhan, GB Nelayan khususnya, kita yang hadir dalam Zoom meeting malam ini. Saudara, mungkin engkau merasa tidak enak hari-hari ini. Mungkin engkau sedang diambang PHK, atau mungkin engkau sedang mengalami kesulitan dalam bisnis, dalam pekerjaan. Belajar bersyukur. Ketika engkau bersyukur, artinya engkau sepakat dengan Tuhan, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu baik adanya. Dan engkau tidak mencurigai Tuhan berbuat sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Tapi engkau yakin bahwa Allah mempunyai rancangan masa depan yang penuh harapan dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Saudara, angkat tanganmu. Saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan di masa sulit supaya kita bisa menikmati hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan? Yang kedua, berdoalah. Saudara, kapan Ayub dipulihkan? Ketika dia berdoa. Saudara, doa itu memungkinkan segala sesuatu. Doa akan membuat kita menjadi kuat. Doa itu akan mendatangkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dan doa itu akan mendatangkan mujizat. Saudara, engkau harus percaya. Kita harus percaya, saudara yang dikasih. Pagem suaranya. Oh, gitu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, doa itu memungkinkan segala sesuatu. Saudara harus yakin ketika engkau berdoa, mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, beberapa hari yang lalu, saudara, saya ke Bandung, bukan untuk jalan-jalan. Mertua adik saya meninggal. Saudara, mertua adik saya meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat bagaimana begitu muka adik saya itu kayak orang stres, saudara. Makanya kami dari sini satu ke saya, adik-adik saya itu mau datang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa adik saya kayak stres, saudara? Saudara harus mengerti begini. Nah, yang saudara bukan orang Batak, saya harus cerita sedikit. Saudara, mertua adik saya ini meninggal saur matua, kalau orang Batak bilang. Saur matua itu, saudara, artinya begini. Semua anak sudah menikah dan sudah punya cucu. Sehingga saudara yang dikasihkan, kalau orang Batak, kalau sudah semua anaknya sudah menikah dan punya cucu, itu kalau mati harus dipestain. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sementara saudaraku dari mertua adik saya ini yang bisa diandalkan cuma adik saya. Karena keluarga yang lain dia punya abang itu nggak bisa diandalin. Saudara, dia sampai pusing, aduh bang, aku pusing punya 2 marga. Harusnya saudara adik saya itu tidak punya beban apa-apa karena dia itu boru, saudara. Jadi dia sebenarnya nggak perlu terbeban. Tapi karena yang lain nggak bisa diandalkan, hanya dia yang bisa diandalkan. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini masa pandemi, bersyukur juga meninggalnya masa pandemi, sehingga saudaraku biayanya bisa ditekan. Waktu 2 tahun yang lalu, saudara, waktu mama saya meninggal, itu saur matua sama. Kami habis kira-kira 200 juta. Nah, ini sudah ditekan, saudara, karena yang hadir kan nggak boleh banyak. Saudara ditekan, itu keluar lebih kurang 70-80 juta. Aduh, adik saya udah pusing, saudara, ini. Aduh, ini gimana ini biayanya? Waduh, masa saya nanggung sendiri?
Tapi saya mau kasih tahu saudara ini, orang kalau berdoa, orang kalau minta tolong sama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saudara tiba-tiba tuh ada yang ngasih transfer ke rekeningnya 40 juta. Ada yang ngasih 5 juta. Saudara singkat cerita, pokoknya semua tercukupi. Saya mau kasih tahu sama saudara, apapun persoalanmu hari-hari ini. Mungkin gara-gara COVID ini, engkau mengalami kesulitan yang luar biasa. Saya mau ingatkan, doa itu memungkinkan segala sesuatu. Jangan pernah engkau justru lari ke yang lain. Saudara harus sungguh-sungguh berdoa. Saudara, banyak orang tidak mau berdoa. Nanti nggak terjadi apa-apa. Tapi justru saudara, doa itu memungkinkan segala sesuatu. Tidak ada perkara yang tidak mungkin ketika saudara berdoa. Saudara harus belajar percaya, di masa sulit sekalipun, Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolong umatnya. Saudara, 40 tahun orang Israel dalam perjalanan surga yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong bagaimana supaya mereka sampai dengan selamat, bahkan mereka tidak kekurangan suatu apapun untuk sampai di tanah perjanjian. Saudara, 3,5 tahun Elia itu di dalam kondisi yang sangat kritis karena dunia mengalami krisis ekonomi. Tapi Elia tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Saudaraku, tidak pernah. Bahkan Tuhan membuat perkara-perkara yang ajaib. Saudara bayangkan, Tuhan mengirim burung gagak untuk mengirim roti dan daging untuk ke Elia. Saudara, itu hal yang mustahil. Burung gagak itu makan daging. Saudara, bisa daging tidak habis sampai kepada Elia tepat pada waktunya. Kalau Tuhan bisa lakukan itu Elia, saya percaya Tuhan bisa lakukan juga untuk kita. Amin, saudara. Persoalannya saudara berdoa atau tidak. Persoalannya saudara yakin nggak dengan doa saudara? Saya terlalu percaya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. 1 tahun 8 bulan ya saudara, pandemi ini sudah melanda. Dan saya melihat bagaimana Tuhan pelihara saya khususnya sebagai pendeta yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus nggak masuk di akal. Ada banyak gagak-gagak, ada banyak saudara yang Tuhan lakukan perkara-perkara yang ajaib sehingga saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan itu saudara bukan hal yang mudah. Tapi saya belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan pelihara hidup saya. Kalau Tuhan bisa lakukan itu untuk saya, Tuhan bisa lakukan untuk Elia, Tuhan bisa lakukan untuk orang Israel 40 tahun. Tuhan juga bisa lakukan untuk saudara dan saya hari-hari ini. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Yang penting saudara berdoa. Yang pertama tadi saudara, bagaimana supaya saudara dan saya bisa hidup di masa yang sulit, tapi kita tetap kuat. Belajar bersyukur sekalipun itu sulit. Karena mengucap syukur artinya kita sepakat dan setuju bahwa apa yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, belajar untuk terus berdoa. Karena doa itu memungkinkan segala sesuatu. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, saya mau bacakan ayat ini untuk kita semua. Ibrani pasal yang ke-10. Kalau tadi kan saya sebut-sebutkan saja. Ini sekarang saya mau bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal yang ke-10. Ini penting. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara yang ketiga, tetap ada di dalam komunitas rohanimu. Saudara, saya melihat kenapa banyak orang nggak kuat ketika mereka hidup dalam masa kesulitan. Karena mereka lari dari komunitas rohani mereka. Saya sedih dengan kejadian beberapa waktu yang lalu, saudara. Saudara mungkin dengar kisahnya. Saudara, saya sedih. Kenapa saya sedih? Sebelum dia keluar dari kita, saya sudah ingatkan, saudara. Saya ingat itu tidak sekali, tidak 2 kali. Berkali-kali saya ingatkan. Saya bilang sama dia, kau perhatikan 3 hal ini, saya bilang. Kalau 3 hal ini terjadi dalam hidupmu, cepat kembali, saya bilang. Itu saya ngomong tidak sekali, tidak 2 kali, dan tidak 3 kali. Artinya berkali-kali. Karena dia sering telepon saya. Cepat kamu kembali, saya bilang. Kalau kamu
mengalami ketiga hal ini. Pertama saya bilang, secara rohani engkau turun, saya bilang. Yang kedua, ada masa kehidupan keluargamu semakin berantakan. Yang ketiga, bisnismu makin berantakan. Saya ingat pesan ini saya sampaikan ke dia tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Kalau kau lihat kejadian ini, cepat kembali, saya bilang. Bahkan saya masih ingat, saudara saya bertelepon cukup lama sama dia. Jadi gimana, Bro? Saya bilang kembali. Saudara, kembali. Tapi sayang, saudara yang dikasih Tuhan, dia tidak kembali, tapi justru malah saya diserang, yang lain diserang, dan sebagainya. Dia keluar dari komunitas. Saudara, Alkitab mengatakan jangan menjauhkan diri ketika saudara ada masalah, ketika engkau ada sedang dalam tekanan. Saudara harus ada dalam komunitas supaya apa? Ada yang memperhatikan. Ada yang menasihati. Ada yang mendoakan. Ini kata Alkitab, saudara. Saya cuma ingatkan kepada kita di sini. Saudara boleh kecewa dengan saya. Saudara boleh kecewa dengan satu dengan yang lain. Tapi jangan pernah lari dari komunitas. Supaya saudara bisa ada yang memperhatikan, ada yang mendorong saudara. Komunitas itu akan Tuhan pakai, saudaraku, salah satu sarana untuk menolong kita. Jadi saya ingatkan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Saya sih berharap Desember udah selesai. Karena saya pengen juga jalan-jalan, saudara capek juga di rumah terus, saudara. Capek, saya pengen saudara ya jalan-jalan mungkin ke Ancol gitu ya saudara ya. Ya enggak lah, saya ke Ancol saya nggak terlalu tertarik, saudara, saya nggak terlalu tertarik ke Ancol. Ke Singapura kata Pak David, ke Singapura kata Pak David. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya. Mungkin ke Israel ya Pak David ya. Nah, ke Israel kata Pak David. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi saya cuma mengingatkan begini. Ketika ada masa sulit, saudara yang pertama tadi belajar mengucap syukur. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu tidak mudah. Saya mengalami banyak hal, saudara, di dalam pekerjaan saya banyak kesaksian soal mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu ada kuasa yang bekerja di sana. Saudara, yang kedua, tetap berdoa, banyak berdoa, saudara. Karena berdoa itu memungkinkan segala doa itu mendatangkan mujizat dan sebagainya. Tapi yang ketiga ini saudara jangan lupa, jangan pernah lari dari komunitas rohani. Jangan pernah lari dari komunitas rohani, saudara. Ketika engkau ada dalam keadaan sulit. Saudara saya ingatkan, jangan pernah lari. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Ayub bisa tetap kuat? Dia punya komunitas, walaupun saudara dia sempat ribut dengan komunitasnya dia, saudara, karena nasihat, tapi saudara dia tidak pernah lari dari itu. Saudara jangan pernah lari dari komunitas. Nasihat saudara kadang-kadang memang nasihat itu tidak enak, saudara. Apalagi kalau lagi-lagi Bapak enak aja cuma nasihatin doang. Bapak tahu nggak saya nggak makan? Kadang-kadang kan kita begitu, saudara. Tapi saudara jangan pernah, karena itu komunitas itu memperhatikan kita, mendoakan kita, saudaraku. Dan itu sarana dari Tuhan nanti untuk bisa menjadi berkat bagi kita. Saya bisa kuat sampai hari ini karena saya tetap ada dalam komunitas rohani. Jatake, Nelayan, saudara Suprayon 3A, Rayon 3, dan sebagainya. Sehingga saya sampai hari ini masih tetap kuat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, saudara ingat, badai itu pasti akan berlalu. Kita tahu ending dari Ayub. Saudara, Tuhan pulihkan luar biasa. Tuhan berikan kembali dia 7 anak. 7 anak laki-laki, 3 perempuan. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, di seluruh dunia pada waktu itulah, mungkin ke bangsa dalam. Saudara, anak-anak Ayub itu, saudara, cantik-cantik. Jadi, saudaraku, ketika diadakan kontes kecantikan, juara 1 anak Ayub, juara 2 anak Ayub, juara 3 anak Ayub. Saudara bayangkan. Saudara, juara 1, 2, 3 diborong semua oleh anak-anak Ayub. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, badai ini pasti akan segera berlalu. Dan Tuhan akan pulihkan saudara dengan luar biasa, seperti Tuhan pulihkan Ayub. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, mari, mulai malam ini belajar mengucap syukur. Tetap berdoa, bahkan tingkatkan jam-jam doa saudara. Dan yang ketiga, jangan pernah lari dari komunitas rohani. Saya terlalu percaya, Tuhan akan pelihara hidupmu dan Tuhan akan memberkati saudara. Berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.